Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wassayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Tidak ada kata yang bisa kita ucapkan para jamaah rahimani wa rahimakumullah di malam hari ini selain kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan hidayah taufik yang disampaikan kepada kita semua, maka kita masih tergerak untuk menghadiri majelis ilmu ini yang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tahsinul qiraah di dalam disiplin ilmu tajwid. Kitab yang akan kita bahas seperti pekan-pekan sebelumnya adalah kitab metode Asy-Syafi'i atau lengkapnya ilmu tajwid metode Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC hafizahullah taala. Dan alhamdulillah beliau sudah mengizinkan secara resmi untuk kita menyebarluaskan dakwah tahsinul qiraah ini. Dengan izin Allah, kami sudah tersambung dengan beliau, sudah berkomunikasi, dan dalam waktu dekat semoga Allah bisa takdirkan kami bisa bertemu langsung dengan beliau untuk menyambung ukhuwah dan belajar lebih banyak lagi yang berhubungan dengan pembahasan ini, yaitu ilmu tajwid atau tahsinul qiraah insyaallah. Di malam hari ini, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan di kelas tajwid, yakni di pelajaran 2, yaitu tentang makharij huruf. Nah, kita lihat materi yang telah ditulis oleh beliau, hafizahullah ta'ala. Di sini ada bab makharij huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, kita bacakan terlebih dahulu apa yang ditulis oleh al-mu'alif, bahwa beliau di sini menuliskan bahwa makharij adalah kata atau kalimat jamak dari kata makhraj. Nah, makhraj di sini adalah artinya tempat keluarnya huruf, di mana suara akan berhenti pada tempat tersebut. Jadi suaranya akan terhenti di tempat itu. Nah, sehingga dapat dibedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Nah, ini tujuannya kita bisa mempelajari makharij huruf agar nanti pada saat kita membaca Al-Quran,
kalimat atau produksi suara yang dikeluarkan oleh lisan kita ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh huruf tersebut. Nah, beliau di sini meringkas. Jadi ketika kita mempelajari makharij huruf, maka jika kita ingin mengetahui tempat keluarnya suatu huruf, maka bacalah huruf tersebut dengan salah satu dari dua cara berikut. Salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama, menambahkan hamzah. Jadi ini hamzah qat'a. Hamzah yang selalu berharokat hidupnya pada huruf sebelumnya dan menambahkan tasydid pada huruf tersebut yang akan kita identifikasi makhrajnya. Cara yang kedua adalah menambahkan hamzah pada huruf sebelumnya dan mensukunkan huruf tersebut. Nah, ini akan berhubungan dengan sifatul huruf. Nah, sifatul huruf ini akan sangat dominan, terasanya pada saat huruf tersebut itu disukun. Nah, bagaimana dia mempunyai sifat jahar, syiddah, rokhwa, mahmus, atau tawasut, akan terasa pada saat huruf tersebut disukun. Ya, begitu ya. Jadi nanti kita akan coba latihan. Ya, contohnya di sini ada huruf ba dengan huruf nun. Kita baca dengan hamzah di awalnya dan ditasydidkan, di fathah semuanya. Abba, kemudian ab. Nah, abba, nah, berarti keluar dari syafatain, di kedua bibir. Abba, ab, gitu ya. Abba, ab. Nah, gitu. Kemudian misalkan kita akan mencoba suara huruf nun. Berarti an, an, begitu ya. An, an. Nah, ada tawasud. Lin umaru. Jadi huruf nun di sini tidak boleh ditahan, juga tidak boleh terlalu diloskan. Jadi pertengahan antara itu. Nanti akan kita bahas secara terperinci di dalam sifatul huruf. Jadi kalau kita berbicara atau membahas tentang makharij huruf, tidak akan lepas juga dari kajian sifatul huruf tersebut. Baik, kita akan masuk ke subbab selanjutnya yang dibahas oleh beliau, yaitu tentang macam-macam makharij huruf. Macam-macam makharij huruf. Makharij huruf secara umum terbagi menjadi 5 bagian. Nah, di kesempatan yang sebelumnya sudah kita susun. Nah, di sini kita ringkas yang sudah ditulis oleh beliau, dan saya berharap Bapak Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah sudah mempunyai kitabnya. Jadi ini bisa kita temukan di halaman yang ke-18 Bapak Ibu. Ya, jadi diupayakan supaya Bapak Ibu memiliki buku metode ilmu tajwid praktis, ya, metode Asy-Syafi'i ini yang dikarang oleh Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi LC hafizahullah taala. Baik. Beliau membagi makharij huruf secara umum terbagi menjadi 5 bagian. Ya, mungkin sudah dikenal ya. Yang pertama adalah al-jauf. Apa itu al-jauf? Adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Yang kedua adalah al-halqo. Al-halqu atau al-halqo adalah tenggorokan. Kemudian al-lisanu atau al-lisan, lidah. Kemudian asyafatain, kedua bibir. Kemudian al-khayshum, pangkal hidung. Nah, jadi istilah-istilah ini insyaallah sudah dikenal oleh Bapak Ibu. Yang pertama al-jauf, yaitu rongga mulut, rongga tenggorokan. Kemudian al-halq atau al-halqu, di situ ada tenggorokan. Kemudian ada al-lisan, lidah. Asyafatain, kedua bibir. Al-khayshum, pangkal hidung. Ya. Mungkin di sini lebih pasnya dituliskan dengan asyafatain untuk mencirikan bahwa ini adalah mutsanah, ada dua ya. Baik, mudah-mudahan sudah diingat istilah-istilah ini yang akan kita pakai terus nanti. Di al-jauf, al-halq, al-lisan, asyafatain, al-khayshum. Nah, begitu ya insyaallah. Baik, selesai kita membahas tentang macam-macam makharij huruf. Kita lanjutkan di halaman yang ke-19.
Di sini Al-Ustadz Abu Ya'la hafizahullah taala merincikan. Jadi al-jauf ini adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadi makhraj di sini adalah tidak ada huruf yang spesifik. Tetapi yang disisir yang akan masuk ke dalam al-jauf adalah pada saat huruf-huruf tersebut itu dipanjangkan atau huruf-huruf maddiyah terkena huruf illat atau illah. Ya, di dalam kajian ilmu nahwu ya, kita sudah belajar bahwa adanya alif, kemudian adanya waw sukun, adanya ya sukun. Ini adalah huruf-huruf illat yang menyertai huruf yang sebelumnya dan akan memanjangkan harokatnya menjadi 2 harokat ataupun lebih, begitu ya. Nah, al-jauf merupakan tempat keluarnya huruf-huruf mad, yaitu contoh di sini alif yang didahului dengan harokat fathah. Nah, nanti akan kita lihat di sini. Seperti H, misalkan seperti ini ya. Alif, ada huruf yang berharokat fathah. Apapun hurufnya, nanti akan kena ke al-jauf. Karena tadi sesuai dengan penjelasan yang di halaman sebelumnya, bahwa makharijul huruf atau makhraj ini terkena pada saat suara yang terakhir. Nah, suara yang terakhir di mana? Kalau dipanjangkan, maka dia akan masuk ke rongga mulut dan rongga tenggorokan. Apapun hurufnya itu. Baik, kemudian yang B, wawu sukun, yang didahului dengan harokat dhammah. Ya, seperti ini. Kemudian ya sukun, yang didahului dengan harokat kasrah. Hurufnya apa saja? Ya, seperti itu. Yang terpenting setelah huruf yang pendek tadi ini ada alif, ada waw sukun dan ya sukun. Nah, tentunya sesuai dengan kaidah ini. Jadi istilahnya di sini kalau kita meminjam pembelajaran yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya adalah ini komponen-komponen hukum mad. Baik itu mad tabi'i, nanti ada mad badal, mad silah qasirah, mad tamkin gitu ya. Kemudian mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, ini akan masuk ke al-jauf. Terlebih juga mad wajib, mutasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, ini akan masuk juga ke al-jauf nanti. Karena ini hurufnya dipanjangkan cara kita membacanya. Baik. Ketiga bentuk mad tersebut disebutkan secara bersamaan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Hud ayat yang ke-49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat pelajaran yang sebelumnya? Sebelum kita membacakan ayat Quran, maka kita dianjurkan untuk membaca isti'adzah, berlindung pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita bacakan tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Nah, ini kita lihat di sini mana yang masuk ke al-jauf. Kita baca tilka min amba. Nah, ini akan ke al-jauf. Ba sedianya adalah asyafatain. Tetapi ketika diiringi dengan huruf alif dan di sini ada hamzah, ada mad far'i. Nah, jadi ini komponen mad far'i, jadi harokatnya lebih dari 2 harokat karena ada hamzah di sini. Nah, ini akan masuk ke dalam al-jauf. Al-ghaibi nu. Nah, nu di sini ada yang komponen B. Ada waw yang sukun. Nah, di sini ada sukun ya, karena ini yang dituliskan di kitab metode Asy-Syafi'i di sini adalah cetakan dari Madinah ya, sehingga matobi'i di sini huruf-huruf ilat ini tidak diberikan tanda sukun. Nah, tapi kita harus tahu bahwa di sini adalah huruf ilat. Di sini matobi. Nu. Nah, ini masuk ke al-jauf ya. Al-jauf. Kemudian hi. Nah, nun sedianya dia mempunyai makhraj di dzal qiyah, tetapi karena ada waw yang sukun maka berubah. Nah, tempatnya menjadi ke al-jauf ya. Rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian hi. Nah, ha sedianya adalah di wastul halqi, di tenggorokan bagian tengah. Tapi karena ada huruf ya
yang tersukunkan, maka ini menjadi panjang, menjadi mad, ya, menjadi mad tabi'i di sini sehingga masuk ke al-jauf juga. Kemudian ha, nah ini sama statusnya dengan ba ini, ba, ha, seperti itu ya. Asalnya ha di mana? Ha ada di aqsal halqi, di tenggorokan yang bagian paling bawah. Nah, karena diiringi huruf alif dan bahkan setelahnya ini ada hamzah, maka dipanjangkan lebih dari 2 harokat. Jadi sekitar 4 harokat. Nah, ini yang dimaksud dengan al-jauf. Ya, semoga bisa difahami oleh Bapak Ibu. Nah, jadi ini menjadi gugur ya, makhraj yang sebelumnya. Yang asalnya di sini dzalqiyah, di sini ada apa namanya halqiyah, ya, huruf-huruf halqiyah hasilnya. Jadi kita ubah jadi menjadi ke al-jauf. Nah, karena memanjang begitu. Ini yang pertama. Nah, ini contoh ilustrasi gambar ketika ada alif, ada waw sukun dan ada ya sukun, ini posisi lidah kita akan seperti ini. Jadi contoh yang domah dulu, nu, nu. Nah, posisi lidah di dalam kurang lebih akan seperti ini terpetakannya. Kemudian hi. Nah, akan seperti ini. Nanti masuk ke dalam rongga tenggorokan dan rongga mulut. Nah, di sini rongga mulut dan rongga tenggorokan. Nah, ini rongga mulut, rongga tenggorokan di sini. Jadi masuk tidak tertutup oleh epiglotis di sini. Jadi terbuka tetap ya. Kemudian hi ketika mengucapkan hi ya, masuk di al-jauf posisi lidah seperti ini. Masih ada rongganya. Ada rongganya masuk di sini. Satu lagi pada saat fathah ha ba ha ba. Nah, sudah lepas ya dari asyafatain yang ba tadi. Ba bukan ab ab enggak gitu. Jadi ba. Nah, jadi posisi akan kurang lebih seperti ini, terpetakan di dalam mulut kita insya Allah. Baik, sangat mudah untuk al-jauf karena tidak perlu kita menghafal hurufnya. Jadi yang terpenting adalah ketika huruf tersebut dipanjangkan, maka makhrajnya akan seperti ini. Baik, mudah-mudahan bisa difahami oleh Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita beralih ya ke al-halq atau tenggorokan atau al-halqu. Nah, di dalam tenggorokan makhraj ini terbagi menjadi 3 bagian. Tenggorokan bagian bawah atau tadi aqsal halqi gitu kan, aqsal halqi, terdapat 2 huruf pada makhraj ini yaitu huruf hamzah dan ha. Ha ya, ha bukan ha tapi ha di bawah. Tenggorokan bagian bawah 2 huruf, hamzah dan ha. Kemudian tenggorokan bagian tengah terdapat 2 huruf pada makhraj ini yaitu huruf ain dan ha, bukan ha tapi ha ya. Ain dan ha atau wastul halqi. Kemudian tenggorokan bagian atas adnal halqi. Terdapat 2 huruf pada makhraj ini yaitu huruf ghain dan huruf kha. Ya, ghain dan kha. Nah, jadi di sini harus dihafal mau tidak mau pelan-pelan Bapak Ibu nanti di sepekan ke depan. Nah, ini PR-nya. Sepekan ke depan PR-nya adalah menghafal huruf-huruf atau makhraj dari huruf-huruf secara spesifik. Ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita ulangi tenggorokan bagian bawah ini hamzah dengan ha, tenggorokan bagian tengah ini ain dan ha, tenggorokan bagian atas adalah ghain dan kha. Ya. Kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Jadi a i u a i u ha hi hu ha hi hu. Nah, posisi lidahnya akan seperti ini di dalam mulut kita. Di sini a i au, kemudian ha hi hu. Nah, di sini ghadhiru khakhihu. Nah, seperti itu ya. Ini yang akan terjadi di dalam mulut kita, posisi lidahnya. Ya, insya Allah ini akan tersisir, akan terasa sendiri ya gambar ini ketika kita mengucapkan huruf-huruf yang tadi sudah disebutkan.
Baik, ini saya kira selesai yang ala halku, diingat Bapak Ibu hurufnya, kita beranjak ke makhraj yang selanjutnya, yaitu al-lisan. Al-lisan adalah posisi di lidah. Nah, makhraj di al-lisan ini al-mu'alif membagi menjadi 10 bagian. 10 bagian. Yang pertama golongan huruf-huruf. Jadi yang pertama, yang kedua ini golongan huruf-huruf lahawiyah. Jadi ditambahkan ya. Ditambahkan. Ini adalah golongan makhraj lahawiyah. Yang qaf dulu. Jadi aqsal lisan fauqa. Yang qaf aqsal lisan asfal. Nah, sudah kita bahas di kajian makhrajul huruf di tahun yang lalu saya rasa. Nah, ini kita tambahkan istilahnya supaya terkoneksi dengan kajian makhrajul huruf yang sudah pernah kita bahas. Nah, kita membahas dulu huruf qaf. Oh, maaf, kita kembali ke atas ya. Jadi karena tadi ada latihan, jadi a, kemudian a, kemudian ha. Jadi di tasydid dan disukun, diucapkan dengan cara seperti itu. Jadi sambil latihan Bapak Ibu. A, kemudian karena susah kalau di tasydid ya, jarang ada hamzah yang tertasydid ya. Hamzah dengan hamzah a gitu kan. Boleh. Kemudian a, kemudian kemudian ha, ain kemudian gitu. Ah, aha. Nah, ini latihannya seperti itu. Untuk latihan terperincinya nanti ada di pelajaran selanjutnya di sifatul huruf. Untuk latihan di bab ini hanya seperti itu, ditambahkan tasydid dan disukun. Kemudian Allah, kemudian akho, nah itu ya dilatih sendiri-sendiri. Baik, sekarang huruf qaf. Huruf qaf cara menyebutkannya ako dan ako, ako. Nah, pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit bagian yang lunak atau daging paling belakang setelah tenggorokan. Kurang lebih seperti ini. Jadi qaf, ako, ako. Nah, ininya nempel nih di atas nih. Seperti itu ya. Yang paling belakangnya. Silakan latihan. Ako, ako. Nah, seperti itu. Kemudian kaf, aksal lisan asfal, pangkal lidah paling belakang pada posisi menempel langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian yang lunak. Daging ke depan sedikit setelah qaf, yaitu huruf kaf. Nah, ini. Di sini kalau ini nempelnya yang paling belakang, kalau ini nempelnya di depannya. Jadi ak. Nah, karena ada sifat mahmus atau hames ya, jadi harus ada penyebutannya yang seperti itu. Nah, insya Allah secara terperincinya pekan depannya. Ak, kemudian akka. Nah, sifat hams ketika huruf tersebut ditasydid maka cenderung menjadi hilang. Jadi hanya terasa pada saat huruf tersebut disukun. Ak, misalkan Allahu Akbar. Nah, kalau ditasydid menjadi hilang. Akka, jadi akka bukan akka, bukan akka. Nah, kalau disukun ak. Nah, ini latihan ya sendiri-sendiri. Silakan Bapak Ibu. Baik, selesai yang makhraj ini. Jadi qaf dan kaf. Nah, ini komponen lahawiyah, yang ini aqsal lisan fauqa, yang ini aqsal lisan asfal. Kemudian yang C ini golongan makhraj syajariyah atau lidah bagian tengah. Lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas. Nah, kurang lebih begini cara menempatkan lidah kita. Jadi lidah bagian tengah pada posisi langit-langit bagian atas. Hurufnya jim, shin, dan ya. Misalkan aja, 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 gitu. Aja. Nah, seperti itu. Kemudian asya, kemudian ai. Nah, jadi lin ya. Ai. Kalau disukun ai, ayya. Nah, seperti itu. Ya, silakan latihan. Ada jim, kemudian shin,
dan ya. Nih, komponen ditambahkan di kitabnya Bapak Ibu sekalian ini adalah makhraj di syajariyah, lidah bagian tengah. Baik. Selesai kita membahas huruf jim, shin, dan ya. Ini yang terbanyak ya di al-lisan ini. Kemudian yang D atau yang keempat hanya satu. Ini janbiyah. Jadi atau tepi lidah, salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi gigi geraham atasnya. Contohnya seperti ini, hurufnya adalah dod, al, do gitu. Al, do. Nah, di sini ada gambar di sini di kitab Bapak Ibu, yang putih-putih ini menyentuh, yang ini ditekan. Yang hitam-hitam ini. Al, do. Jadi jangan memantul yang dot ya, karena bukan qalqalah. Jangan sampai aldo. Aldo. Nah, salah. Jadi ditahan, ditekan ini di bagian sininya nih. Aldo gitu. Aldo gitu. Seperti itu cara mengucapkannya. Jadi latihannya ditasydidkan dan disukunkan. Sebelum huruf ini ditambahkan huruf hamzah dengan harokat yang fathah. Ulangi. Aldo. Nah, seperti itu latihan. Silakan sambil dihafal. Jadi ini salah satu tepi lidah di janbiyah. Nah, kemudian yang E atau yang kelima, ujung dua tepi lidah. Ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas yang berhadapan pada dua gigi geraham pertama, dua gigi taring, dua gigi seri samping, dan dua gigi seri, yaitu huruf lam. Nah, nanti lam, ro, kemudian nun digolongkan dalam makhraj dzalqiyah. Dzalqiyah, ujung dua tepi lidah atau ujung lidah. Nah, seperti ini posisi huruf lam. Nah, ujung lidahnya ini menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas, ya, gigi seri. Lam, lam. Nah, dua gigi geraham pertama, dua gigi taring, dua gigi seri samping, dan dua gigi seri. Di sini al, kemudian Allah, bukan Allah. Nah, salah. Misalnya al. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Jadi al, Allah, al, Allah. Nah, seperti itu insya Allah. Huruf lam selesai. Kemudian temannya huruf lam dalam satu makhraj yaitu nun. Huruf nun masih dalam komponen dzalqiyah, nun dan ra ya. Lam, nun, ra itu dzalqiyah. Ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas di bawah sedikit setelah lam yaitu nun. Jadi anna, an, nah, seperti itu ya huruf nun. Harus ditahan tasydidnya karena ada gunnah akmal matakun yang sangat sempurna. Baik, kemudian awal punggung ujung lidah pada posisi dua gigi seri atas, yaitu huruf ro. Awal punggung ujung lidah pada posisi gusi dua gigi seri atas. Jadi er, ro, er, ro. Nah, ketika ro yang, nah ini ada dua ro. Kalau ini fathah dan doma, maka yang fathah dan domah tebal, yang tipis ini ro yang kasroh. Jadi iri, ari. Jadi bukan eri, salah. Ari gitu kan. Ya, jadi tetap tipis. Nah, kalau yang fathah dan domah ditebalkan. Er, ro, er, ro. Nah, ini yang latihan di bab ini ya. Hanya dengan fathah disukunkan roknya dan ditasydid. Ro. Nah, seperti itu latihannya. Silakan Bapak Ibu latihan sendiri. Selesai yang dzalqiyah. Nah, kita beralih lagi ke huruf to, dal, dan ta. Nah, ini ditambahkan nautiyah. Nautiyah sudah kita bahas ya, nautiyah.
Punggung ujung lidah pada posisi pangkal dua gigi seri atas. Nah, jadi to, alto. Kemudian alto, ad, ada. Kemudian ad, atta. Nah, seperti itu. Yang mahmus juga begitu sama. Ketika ditasydid maka hilang sifat itu. Jadi atta, bukan atta, bukan atta. Nah, kemudian kalau disukun baru terasa at, at, bukan at. Nah, jangan terlalu berlebihan seperti ini. At, nah, jangan at, at. Nih, masuk ke makhrajnya saja sesuai dengan penjelasan dal dan ta. Nah, di sini at, at. Nah, di situ letak makhrajnya. Baik, yang ini ditambahkan istilahnya nam'iyah supaya memudahkan dan terkoneksi dengan apa yang sudah kita bahas. Selanjutnya di poin I. Di poin I ada huruf sod, kemudian zai, kemudian huruf sin. Nah, ini golongan-golongan makhraj as-saliyah. Ujung lidah pada posisi dua gigi seri bawah, lalu suara keluar melalui celah di antara dua gigi seri atas dan bawah, yaitu huruf sod, kemudian zai, dan sin. Nah, ini sama-sama sih semuanya sifatnya safir ya, sifat yang tidak mempunyai lawan di dalam satu makhraj sama. Ini adalah makhraj-makhraj as-saliyah. Nah, mungkin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah agak susah untuk menghafal ini. Yang terpenting adalah produksi suaranya saja. Jadi pada saat talaki nanti dicek lagi cara mengucapkannya. Tidak usahlah kita hafalkan ininya, kalimat-kalimatnya. Yang penting di sini sudah difahami dan pada saat disimak oleh para ustazahnya, para gurunya, ini sudah pas gitu keluarnya. Sod, walaupun lupa nama makhrajnya nggak apa-apa lah. Seperti untuk tahap awal. Yang penting pengucapannya baik. Ya, contoh misal mengucapkan huruf als ini safir yang wusta, yang pertengahan ya. Als also. Nah, kemudian azza, kemudian assa. Nah, ini harus dibedakan. Also, azza, assa. Nah, ini nanti dilatih oleh ustazahnya. Baik ya. Ini yang asaliyah. Kemudian ini yang J, yang terakhir. Punggung ujung lidah pada posisi menempel di ujung dua gigi seri atas, yaitu huruf dho, zal, dan fa. Nah, ini kita sebut dengan golongan lithawiyah. Ya, dituliskan, ditambahkan. Khawatirnya lupa nanti istilah makhraj. Ini lithawiyah di pelajaran makhrajul huruf yang sudah kita bahas. Nah, kita bunyikan nanti latihan al, kemudian adza, kemudian atha. Nah, ini sudah kita sebutkan semua di al-lisan. Ya, al-lisan ada 10 makhraj yang dibahas di dalam kitab ini. Baik, kita lanjutkan ke makhraj yang selanjutnya yaitu asy-syafatain atau kedua bibir. Makhraj ini terbagi menjadi dua bagian. Yang A, bibir bagian bawah, bagian dalam pada posisi menempel pada dua gigi seri atas, yaitu huruf fa. Fa. Nah, bibir bagian bawah, yang bagian bawah, bagian dalamnya, di dalamnya ini menempel pada dua gigi seri atas. Atau gigi seri atas ini ditempelkan di bibir bagian bawah yang bagian dalamnya. Gitu kan? Bibir bawah bagian dalamnya. Fa, dan dalam keadaan terbuka ini. Fa gitu kan. Seperti itu. Kemudian yang B atau belum kita contohkan ya. Afa, kemudian fa, bukan apa atau pa, bukan. Kalau apa atau pa berarti itu gigi seri atas tidak menempel ke bibir bawah bagian dalamnya. Ya, seharusnya afa, fa, nah begitu ya. Baik, sekarang yang bagian selanjutnya, yang di asyafatain, yaitu bertemunya antara kedua bibir dalam keadaan tertutup. Tertutup. Hurufnya adalah ba, mim, dan waw.
Jadi, nah bertemunya antara kedua bibir dalam keadaan tertutup disertai dengan guna yang keluar dari al-khaisum yaitu mim dan waw. Misalnya contoh di sini eh, ab, abba. Nah, gitu ya. Ab, abba. Nah, bibirnya kan tertutup. Nah, kemudian bertemunya antara kedua bibir dalam keadaan tertutup disertai dengan guna yang keluar dari khaisum, yaitu khaisum itu pangkal hidung ya. Mim dan waw. Hurufnya mim dan waw. Am, pa, am. Nah, kemudian kedua bibir dimonyongkan ke depan dengan membuka sedikit celah yaitu huruf waw. Awwa, au. Nah, awwa, awwa, au. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih nanti posisinya akan seperti ini. Ba, mim, waw atau ab. Abba, am, amma, awwa, au. Nah, bibirnya harus monyong. Satu-satunya huruf yang harus mencucu atau monyong bibirnya adalah huruf wawu. Jadi tidak sempurna membunyikan huruf wawu ketika bibir kita tidak maju ke depan. Nah, ini harus diketatkan lagi pada saat talaki ya para ustazahnya ketika menyimak ibu-ibu santriwati yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an supaya lebih sempurna dan kita memperoleh pahala yang sempurna. Baik. Selesai yang asyafatain. Hurufnya ada 4. Fa, ba, mim, waw. Ya. Baik, kita lanjutkan di makhraj yang terakhir yaitu al-khayshum. Yaitu pangkal hidung. Al-khayshum, pangkal hidung bagian atas tempatnya keluar seluruh bunyi atau suara gunnah. Ya terutama mim dan nun yang bertasydid. Contoh, am, ba, an, na. Nah, seperti itu. Nah, ini yang ada di dalam kitab ini dan insya Allah di pekan depan kita akan membahas tentang sifatul huruf. Nah, di sini yang di Al-Khaysum tadi di materi kita yang lalu ditambahkan. Jadi setiap ada sifat mu'arid yang berasal dari kaidah baru karena ada hukum tajwid itu, maka akan masuk ke Al-Khaysum. Ya, seperti guna musyaddadah, idgham bi guna, ikhfa, iqlab. Ya, seperti itu akan masuk ke al-khayshum. Nah, makhraj ini sangat penting. Makhraj ini sangat penting ketika kita akan menghukumi sesuatu gitu ya di kaidah tajwid. Di kaidah tajwid ya. Contohnya pada saat pengambilan keputusan bagaimana cara membunyikan iqlab. Nah, bagaimana cara membunyikan iklab? Wallahu a'lam bishawab. Kami lebih condong pada iklab yang tertutup. Misalkan mim ba'di ya seperti itu bukan mil ba'di atau istilahnya meregang gitu atau al-furjah gitu kan. Itu tidak dipergunakan di Yayasan Ashabul Hijrah Indonesia. Jadi iklabnya dengan iklab yang tertutup ya, karena sesuai dengan makhraj awal. Jadi kita harus kembali ke makhraj awal. Nah, itu yang kami mendapat penjelasan dari guru kami itu Ustadz Kiai Haji Mudawi Ma'arif LC MHI Hafidhahullah Ta'ala. Jadi dikembalikan ke makhraj awal. Nah, sehingga kita harus tahu tempat-tempat makhraj awal. Nah, kalau tadi dihafalkan satu persatu mungkin susah, sulit Bapak Ibu, terlebih ada kalimat-kalimatnya. Yang terpenting produksi suaranya saja. Jadi ketika ada kesalahan baru dibuka teorinya. Oh, jadi lidahnya harus ditempelkan di sini. Lidahnya harus ditempatkan di sini. Ini yang harus ditekannya. Nah, begitu. Nah, itu pentingnya makhraj. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kiranya bisa kami sampaikan. Wa akhiri da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akan diskusi setelah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.